Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan 7, di mana pada pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai aspek keuangan dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, investasi yang dilakukan dalam berbagai bidang bisnis atau usaha pasti memerlukan yang namanya modal ya. Di samping keahlian-keahlian lainnya yang memang dibutuhkan untuk berjalannya perusahaan atau usaha yang akan direncanakan tersebut. Modal yang digunakan untuk membiayai bisnis tersebut itu biasanya mulai dari biaya prainvestasi, kemudian biaya investasi dalam aktiva tetap, sampai ke biaya untuk modal kerja. Untuk pertama kali, modal digunakan biasanya untuk membiayai biaya prainvestasi dan misalnya seperti pengurusan izin-izin dan pembuatan studi usaha. Kemudian selanjutnya yang harus dikeluarkan adalah untuk pembelian aktiva tetap seperti beli tanah, kemudian mendirikan bangunan, kemudian membeli mesin-mesin, dan juga membeli aktiva tetap lainnya. Modal juga digunakan untuk biaya operasional pada saat bisnis tersebut dijalankan. Misalnya untuk membeli biaya bahan baku, kemudian untuk membayar gaji, dan untuk membayar biaya-biaya operasional lainnya. Besarnya modal untuk investasi yang diperlukan itu biasanya tergantung dari jenis bisnis yang akan digarap. Perhitungan terhadap besarnya kebutuhan investasi ini perlu dilakukan sebelum investasi itu dilaksanakan. Kenapa ya? Karena memang untuk menghindari usaha tersebut dari potensi kerugian. Untuk memenuhi kebutuhan investasi, ini modal biasanya dapat dicari dari berbagai sumber dana yang ada. Nah, sumber dana yang dicari dapat dipilih apakah dengan cara menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman. Penggunaan masing-masing modal ini tergantung dengan tujuan penggunaan modal, jangka waktu, serta jumlah yang diinginkan perusahaan. Masing-masing modal biasanya memiliki keuntungan dan kerugian. Hal ini dapat dilihat dari segi biaya, waktu, persyaratan untuk memperolehnya, dan jumlah yang dapat dipenuhi. Dalam prakteknya, pembiayaan suatu usaha ini biasanya bersumber dari sumber dana yang diperoleh secara gabungan antara modal sendiri dan juga modal pinjaman. Apalagi untuk usaha yang baru, biasanya akan sulit ya untuk memperoleh modal pinjaman sebanyak 100%, mengingat belum adanya kepercayaan dari pihak investor. Masalah yang perlu memperoleh perhatian berkaitan dengan perolehan modal adalah masa pengembalian modal. Biasanya yang dalam jangka waktu yang jangka panjang misalnya. Kemudian tingkat pengembalian ini tergantung dari perjanjian dan estimasi keuntungan yang akan diperoleh pada masa-masa mendatang. Estimasi keuntungan ini biasanya diperoleh dari selisih pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode waktu tertentu. Besar kecilnya keuntungan ini biasanya sangat berperan ya dalam pengembalian dana suatu usaha. Oleh karena itu, perlu dibuat estimasi pendapatan dan juga biaya sebelum usaha tersebut dijalankan, sehingga investor itu bisa mempertimbangkan apakah usaha yang akan dibangun tersebut bisa menguntungkan buat mereka atau tidak. Dalam membuat estimasi, terutama estimasi pendapatan yang akan diperoleh di masa yang akan datang, itu perlu dilakukan perhitungan secara cermat dengan membandingkan data dan informasi yang ada sebelumnya. Begitu juga dengan estimasi biaya-biaya yang akan dikeluarkan selama periode tertentu, termasuk jenis-jenis biaya yang akan dikeluarkan, perlu diperinci serinci mungkin. Nah, semua ini tentunya menggunakan asumsi-asumsi tertentu yang akhirnya akan dituangkan dalam aliran kas perusahaan selama periode usaha. Nah, aliran kas ini biasanya kita kenal dengan cash flow. Dengan dibuatnya aliran kas perusahaan, nanti dinilai kelayakan investasi tersebut melalui kriteria ya kelayakan investasi. Tujuannya adalah untuk menilai apakah investasi ini layak atau tidak untuk dijalankan, dilihat dari aspek keuangan. Nah, alat ukur untuk menentukan kelayakan suatu usaha berdasarkan kriteria investasi biasanya dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Dan ini biasanya sudah dibahas di mata kuliah sebelumnya, terutama di PIE ya. Dan pengantar bisnis juga dan kewirausahaan. Sebagian juga dipelajari.
Contohnya misalnya dengan menggunakan alat ukur melalui pendekatan payback period, kemudian average rate of return, net present value, internal rate of return, dan profitability index ya. Kemudian juga yang paling umum itu biasanya dengan menggunakan pendekatan yang namanya break even point. Nah, khusus bagi perusahaan yang sudah ada sebelumnya dan hendak melakukan ekspansi atau perluasan usaha, penilaian dapat pula dilakukan dari laporan keuangan yang dimilikinya. Nah, laporan keuangan yang dinilai ini biasanya adalah neraca dan laporan laba rugi untuk beberapa periode. Metode penilaian yang digunakan adalah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan seperti rasio likuiditas, leverage, kemudian rasio aktivitas, rasio rentabilitas, serta rasio keuangan lainnya. Dengan demikian ya, dapat disimpulkan bahwa aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek ini sama pentingnya dengan aspek lainnya, bahkan ada beberapa pengusaha menganggap justru aspek inilah yang paling utama untuk dianalisis karena dari aspek ini tergambar jelas hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan, sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Nah, secara keseluruhan penilaian dalam aspek keuangan itu biasanya meliputi beberapa hal, misalnya sumber-sumber dana, kebutuhan biaya, estimasi pendapatan, kemudian proyeksi neraca, kriteria penilaian, sampai ke rasio keuangan. Oke. Kita bahas mengenai sumber dana dulu ya. Di dalam merencanakan sebuah bisnis atau usaha, pada umumnya ya, untuk aspek keuangan memang dianggap aspek yang paling penting di antara aspek-aspek yang sebelumnya sudah pernah kita bahas. Nah, di sumber dana ini biasanya dana yang didapatkan itu berasal dari dua sumber. Yang pertama adalah modal asing atau modal pinjaman, yang kedua adalah modal sendiri. Nah, untuk mendanai suatu kegiatan investasi, maka biasanya diperlukan dana yang relatif cukup besar. Perolehan dana dapat dicari dari berbagai sumber dana yang ada, ya. Yang tadi modal asing, bisa dari modal asing dan juga bisa dari modal sendiri. Nah, untuk modal asing atau modal pinjaman, ini merupakan modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan ya, dan biasanya diperoleh secara pinjaman. Menggunakan modal pinjaman untuk membiayai suatu usaha akan terkena beban biaya, yaitu biaya administrasi, provisi, dan komisi, serta tentu saja adanya beban bunga yang besarnya relatif. Kalau misalnya pinjaman kita itu di pinjaman yang memang menggunakan sistem bunga. Kemudian, adanya kewajiban untuk mengembalikan pinjaman setelah jangka waktu tertentu sesuai perjanjian sebelumnya. Nah, perolehan modal asing ini biasanya relatif sulit karena diperlukan syarat-syarat tertentu sesuai dengan kebijakan pemilik dana. Sumber dana dari modal asing atau pinjaman ini ya bisa didapatkan dari misalnya dari perbankan. Nah, dianjurkan menggunakan jasa perbankan syariah saja ya. Apalagi kalau misalnya latar belakang si entrepreneur ini adalah beragama muslim atau beragama Islam ya, seorang muslim. Kemudian selain dari pihak perbankan, modal pinjaman ini juga bisa didapatkan dari lembaga keuangan seperti perusahaan modal venture, kemudian dari asuransi, leasing, dana pensiun, atau lembaga keuangan lainnya. Dan yang ketiga, untuk modal asing atau modal pinjaman ini juga bisa kita dapatkan dari perusahaan yang sifatnya non-bank ya. Kemudian untuk modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham baik secara tertutup atau terbuka. Tertutup artinya hanya dari kalangan internal pemilik saham sebelumnya saja, sedangkan terbuka itu dengan menjual saham kepada masyarakat luas atau dengan digo-publikkan saham tersebut ya, sehingga orang-orang di luar lingkungan atau kalangan internal ini bisa membelinya. Keuntungan menggunakan modal sendiri untuk membiayai suatu usaha adalah tidak adanya beban biaya bunga ya, seperti yang ada di modal pinjaman. Perusahaan hanya berkewajiban membayar dividen. Kemudian pembayaran dividen dilakukan jika perusahaan memperoleh keuntungan dan besarnya dividen tergantung dari keuntungan perusahaan. Kemudian tidak adanya kewajiban untuk mengembalikan modal yang telah digunakan. Kerugian menggunakan modal sendiri jumlahnya biasanya sangat terbatas dan relatif sulit untuk memperolehnya.
Nah, untuk perolehan modal sendiri biasanya berasal dari setoran dari pemegang saham, ya, karena internal biasanya. Kemudian dari cadangan laba dan juga laba yang belum dibagi. Ini hubungannya dengan saham ya. Oke, sekarang ke biaya kebutuhan investasi. Seperti sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, bahwa investasi ini merupakan penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dan biasanya melingkupi berbagai bidang usaha. Jangka waktu investasi biasanya lebih dari 1 tahun, terutama digunakan untuk pembelian aktiva tetap, seperti tanah, gedung, mesin-mesin, dan lain sebagainya. Investasi dilakukan dalam berbagai bentuk dan digunakan untuk membeli aset-aset yang dibutuhkan usaha tersebut. Aset-aset tersebut biasanya berupa aset tetap yang dibutuhkan perusahaan, mulai dari pendirian sampai dengan dioperasikan. Oleh karena itu, sebelum melakukan investasi, kita harus membuat lebih dulu biaya kebutuhan investasi. Nah, kebutuhan investasi yang digunakan untuk membeli berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan investasi tersebut tentu saja harus direncanakan dengan baik. Nah, di sini ada biaya prainvestasi. Biaya prainvestasi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum investasi itu dilaksanakan atau sebelum operasional dilaksanakan. Biaya prainvestasi biasanya terdiri dari 2 biaya ya. Yang pertama adalah biaya pembuatan studi, kemudian yang kedua adalah biaya pengurusan izin-izin. Kemudian untuk biaya aktiva tetap itu terbagi 2. Aktiva tetap yang berwujud dan tidak berwujud. Untuk yang aktiva berwujud seperti misalnya biaya untuk pembelian tanah, mesin, bangunan, dan peralatan-peralatan. Kemudian untuk aktiva tetap yang tidak berwujud, contohnya adalah hak cipta, lisensi, merek dagang, dan juga keinginan kuat dari perusahaan ya untuk mendirikan usaha ini dan juga untuk mencapai visi dan misi perusahaan tersebut. Biaya operasional yang terdiri di sini ya, biaya operasional yang ketiga ya, ini terdiri biasanya dari biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari di perusahaan. Contohnya adalah upah dan gaji karyawan, kemudian biaya listrik, biaya telepon, biaya internet atau wifi, biaya pemeliharaan, pajak, premi asuransi, seperti misalnya kalau perusahaannya sudah menerapkan BPJS, ya kemudian biaya pemasaran dan biaya-biaya lainnya. Nah, sekarang kita ke arus kas ya. Arus kas atau biasa dikenal dengan cash flow, ini merupakan aliran kas atau aliran keuangan, aliran modal gitu, yang ada di perusahaan dalam satu periode tertentu. Nah, cash flow ini biasanya menggambarkan cash in dan cash out, atau berapa uang yang masuk ke perusahaan dan jenis-jenis pemasukan tersebut, dan juga menggambarkan berapa uang yang keluar serta jenis-jenis biaya yang dikeluarkan. Uang masuk biasanya dapat berupa pinjaman dari lembaga keuangan atau hibah dari pihak tertentu. Uang masuk juga dapat diperoleh dari penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari yang berhubungan langsung dengan usaha yang sedang dijalankan oleh perusahaan, misalnya penjualan. Di samping itu, uang masuk juga bisa berasal dari pendapatan lainnya yang bukan dari usaha utama. Uang keluar merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan perusahaan dalam satu periode, baik yang langsung berhubungan dengan usaha yang dijalankan, maupun yang tidak ada hubungan sama sekali dengan usaha utama. Uang keluar ini merupakan biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan kegiatan usaha, seperti misalnya cicilan utang, cicilan bunga ya, misalnya, kemudian biaya produksi, biaya tenaga kerja, dan biaya-biaya lainnya. Arus kas ini memiliki peranan yang penting ya. Kenapa? Karena dengan adanya arus kas yang yang terdata dengan baik sehingga terhistoriskan, nanti dari data-data yang ada di dalam arus kas atau cash flow ini bisa digunakan untuk memenuhi pertimbangan-pertimbangan. Biasanya arus kas ini digunakan untuk salah satu referensi pengambilan keputusan atau kebijakan yang akan diterapkan di perusahaan ya. Kas ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan uang tunai sehari-hari ya. Kemudian kas juga digunakan untuk membayar semua kewajiban yang jatuh tempo.
Kas juga digunakan untuk melakukan reinvestasi atau investasi kembali. Oleh karena itu, arus kas sangat penting untuk bisa dibuat laporannya dengan baik. Nah, jenis-jenis cash flow atau arus kas ini terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah initial cash flow atau lebih dikenal dengan kas awal ya, yang merupakan pengeluaran pada awal periode untuk investasi. Contohnya adalah biaya per investasi. Misalnya untuk membeli aktiva tetap dan juga ini ya. Contohnya tadi ya, untuk aktiva tetap misalnya untuk beli tanah, gedung, mesin, dan modal kerja. Kemudian untuk yang investasi misalnya tadi untuk membuat ini kayak bisnis plan lagi ya. Dan yang kedua adalah tadi untuk apa namanya? Izin-izin ya, pembiayaan untuk izin-izin pendirian usaha. Kemudian yang kedua adalah ini ya. Operasional cash flow. Operasional cash flow ini merupakan kas yang diterima atau dikeluarkan pada saat operasi usaha berlangsung. Misalnya penghasilan yang diterima dan pengeluaran yang dikeluarkan pada satu periode tertentu. Kemudian terminal cash flow adalah uang kas yang diterima pada saat usaha tersebut berakhir. Oke, kriteria penentuan kelayakan suatu bisnis yang akan didirikan biasanya bisa diukur atau dipertimbangkan melalui alat ukur yang ada di bawah ini. Yang pertama adalah payback period, kemudian average rate of return, kemudian internal ini ya, net present value, kemudian internal rate of return, dan profitability index. Oke, payback period merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu atau periode pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Biasanya payback period ini punya standar, dan jika standar yang ada itu ternyata terlewati standarnya oleh usaha yang akan kita dirikan, maka biasanya perusahaan yang akan kita dirikan itu layak untuk didirikan. Sebaliknya, kalau misalnya standarnya tinggi dan setelah dihitung ternyata payback periodnya tidak mencapai payback period standar, maka bisnis yang akan didirikan tersebut tidak layak untuk didirikan. Harus ada yang dievaluasi dulu ya. Kemudian yang average rate of return ini merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak atau biasa disebut earning after tax. Tapi kalau misalnya ada pinjaman, itu ada earning after interest and tax dengan rata-rata investasi ya. Kemudian net present value adalah nilai bersih sekarang, merupakan perbandingan antara present value kas bersih atau present value of proceed dan present value investasi capital outlay selama umur investasi. Nah, selisih antara nilai kedua present value tersebutlah yang kita kenal dengan net present value. Nanti ada rumusnya ya. Kemudian untuk yang internal rate of return, ini merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian hasil intern. Kemudian yang terakhir adalah profitability index, di mana profitability index ini adalah merupakan rasio aktivitas dari aktivasi yang dihitung dari jumlah nilai sekarang biasanya penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Biasanya profitability index ini adalah perbandingan ya antara present value kas bersih dan present value investasi dikali 100%. Nanti lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Ini beberapa rumus yang biasa digunakan untuk menghitung alat-alat ukur yang tadi. Oke. Contoh kasus misalnya PT Yumiko Maharani Tbk bermaksud mendirikan perusahaan angkot dengan membeli 60 unit Suzuki ya, ini Suzuki aja ya, supaya tidak menyebutkan merek Suzuki. Mobil Suzuki 60 unit. Kemudian harga per unitnya adalah 150 juta
di mana 20% dari total investasi tersebut merupakan modal pinjaman dari Bank Mandiri dengan bunga 10% per tahunnya ya. Umur ekonomis angkot adalah 5 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus, dan pada akhir tahun kelima angkot masih bisa laku dijual dengan estimasi harga per angkotnya itu 25 juta rupiah per unit, di mana pendapatan selama 5 tahun berturut-turut diperkirakan sebagai berikut. Tahun pertama ini 3,5 miliar, tahun kedua 4 miliar, tahun ketiga 4,5 miliar, tahun keempat 4,1 miliar, tahun kelima 3,5 miliar. Kemudian biaya per tahun sebelum termasuk penyusutan atau depresiasi adalah sebagai berikut, ini estimasi juga. Tahun pertama misalnya 700 juta, tahun kedua 900 juta, tahun ketiga 1 miliar, tahun keempat 1,2 miliar, dan tahun kelima 1,1 miliar. Keuntungan yang diharapkan atau cost of capital-nya adalah 25%. Kemudian pajaknya 10%. Pertanyaannya, Anda diminta untuk membuat cash flow-nya secara lengkap, kemudian memutuskan layak tidaknya untuk dijalankan dengan pertimbangkan payback period ya. Sebentar. Payback periodnya, kemudian average rate of return-nya, kemudian net present value-nya. Dan juga ini yang D-nya adalah profitability index-nya. Berdasarkan ini ya, kita nanti disuruh atau ditugaskan untuk membandingkan ya perhitungan alat ukur ini dengan standar industri untuk standar industri yang sudah ditetapkan ya. Ini standarnya. Untuk payback periodnya harus 3 tahun minimal, kemudian ARR-nya 30%, NPP-nya 1 miliar, dan profitability index-nya itu 1,1 kali. Oke, kita hitung ya di sini. Ini pinjamannya dari Bank Mandiri aja lah ya. Oke. Sebentar. Ketika buat cash flow, data-data yang tadi perlu dipertimbangkan ya. Oke. Kita buat tabelnya, komponennya dari pendapatan, total biaya, dan lain-lainnya. Kemudian di sini untuk barisnya tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5. Pendapatannya, tadi prediksi pendapatannya adalah, bentar kita lihat ya. Nih yang ini ya. Atau ini jadikan 2 saja. Oke. Oke, di sini cash flow-nya dalam jutaan ya. Sehingga ini nolnya
yang 6 itu dihilangkan. Pendapatan prediksi di tahun pertama bisa dilihat di sini ya, 3,5 miliar. Maka karena dalam jutaan, ini dicoret ya, 6 nolnya. Jadi 3.500. Kemudian tahun kedua 4.000, tahun ketiga 4.500 ya, tahun keempat 4.100 di sini sama, dan tahun kelima adalah 3.500. Total biaya kita lihat di sini. Total biaya ini ya, tahun pertama 700.000. Depresiasinya adalah sebentar. Ada keterangan nggak? Depresiasinya di sini ya. Seharusnya dihitung dulu di awal. Oke. Kita ditulis dulu ya keterangan-keterangan yang adanya tadi sebelum ke tabel cash flow kita diuraikan dulu apa-apa yang diketahui. Total investasi tadi membeli 60 unit sedan ya. Harga masing-masingnya adalah 150 juta. Oleh karena itu, total investasinya bisa didapatkan 60 unit sedan dikalikan 150 juta, maka hasilnya adalah 9 miliar. Kemudian tadi pada soal diperoleh keterangan bahwa 20% itu berasal dari modal pinjaman. Sehingga 20% dari total investasinya, 20% kali 9 miliar adalah 1.800.000-nya ini berasal dari modal pinjaman dari Bank Mandiri ya. Dengan bunga tadi 10%. Jadi bunga 10%-nya itu berapa? Tinggal dikalikan saja 10% kali 1,8 miliar, maka hasilnya adalah 180 juta. Nah, tadi dalam soal juga dinyatakan angkot-angkot tersebut punya nilai residu ya. Masing-masing angkot adalah 25 juta rupiah ya ketika depresiasi habis. Masih bisa dijual 25 juta rupiah, sehingga dikalikan saja nilai residunya 60 angkot dikali 25 juta rupiah, hasilnya adalah 1.500.000 juta rupiah. Oke, kita cari depresiasi dulu untuk penyusutan. Rumusnya adalah investasi dikurangi nilai sisa residu dibagi umur ekonomis. Tadi umur ekonomisnya di soal didapatkan 5 tahun ya. Sehingga di sini investasinya tadi 9 miliar dikurangi nilai residunya yang ini ya, 1,5 miliar dibagi 5 tahun, hasilnya adalah 1,5 miliar ya. Jadi nilai penyusutannya sama dengan nilai residu ya, kebetulan ya, yaitu 1,5 miliar rupiah. Kemudian kita juga memerlukan hitungan ini ya, depresiasi ditambah interest dikalikan 1 dikurangi tax. Ini untuk memenuhi rumus nanti pada cash flow. Kita uraikan saja depresiasinya dalam jutaan ya. 1,5 miliar berarti 1.500 ditambah interestnya atau bunganya 10% ya, 180 juta berarti 180 dikalikan 1 dikurangi taxnya adalah 10% atau 0,10. Sehingga hasilnya adalah 1,5, ini kan dalam jutaan ya, berarti hasilnya 1.500 ditambah 162 ya, ini hasil dari ini 162, maka diperoleh bahwa D ditambah interest dikali 1 dikurangi tax, hasilnya adalah 1.662 juta. Oke, kita kembali ke cash flow. Nah, tadi untuk pendapatan sudah kita isi, kemudian untuk total biaya, di sini dilihat ya, total biaya tahun ke-1 700.000. Nah, ditambah biaya depresiasi yang tadi, biaya depresiasi tahunannya adalah 1,5 miliar ya, yang ini. Yang ini nih, mana depresiasi yang ini nih, 1,5 miliar. Berarti 700 juta ya, bukan 700.000, 700 juta atau 700 karena ini dalam jutaan, berarti 700 ditambah 1.500 hasilnya adalah 2.200. Kemudian untuk tahun kedua 900 ditambah 1.500 hasilnya 2.400. Kemudian tahun ketiga
1000 ditambah 1500 hasilnya 2500. Kemudian tahun keempat 1200 tambah 1500 2700 ya. Kemudian tahun kelima 1100 ditambah 1500 hasilnya 2600. Nah, oleh karena itu bisa kita ketahui dari dua data ini, pendapatan dan total biaya, nanti kita bisa mengetahui earning before interest and tax atau pendapatan sebelum bunga dan pajak. Sebelum bunga dan pajak, pendapatannya adalah ini, tinggal dikurangi saja. 3.500 dikurangi 2.200. Hasilnya adalah 1.300. Yang ini juga sama dikurangi ya. 4.000 kurangi 2.400, 1.600. 4.500 kurangi 2.500, 2.000. 4.100 kurangi 2.700, 1.400. Tahun kelima, 3.500 kurangi 2.600 adalah 900. Nah, kita ketahui bunganya tadi berapa? Bunganya tadi dihitung ya, 10% dari pinjaman yang 108 dari 1,8 miliar itu ya. Sehingga diketahui bahwa bunganya per tahun adalah 180 juta. Sama ya dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5 flat. Jadi tinggal dimasukin aja 180-nya. Kemudian di sini kita dapatkan earning before tax. Karena kita bunga sudah dikurangi berarti kita tahu earning before tax. Earning before tax-nya berarti tinggal dikurangi saja. 1.300 dikurangi 180 adalah 1.120. Kemudian earning before tax atau pendapatan sebelum pajak untuk tahun kedua 1.600 dikurangi 180 adalah 1.420. Kemudian di tahun ketiga 2000 kurangi 180 ini hasilnya. Tahun keempat ini dikurangi ini, hasilnya ini. Dan tahun kelima ini dikurangi ini, hasilnya ini. Nah, nanti kita sudah tahu ya untuk mengetahui earning after interest dan tax atau pendapatan setelah pajak dan bunga. Kita tinggal mengurangi tax aja ya supaya dapat yang ini. EBT dikurangi tax, maka kita akan dapatkan earning after interest and tax. Tinggal dikurangi saja. Tadi yang bunganya sudah dikurangi, sekarang kita dikurangi dengan tax-nya. Tinggal dikurangi saja. 1.120 dikurangi 112, hasilnya adalah 1.008 di tahun pertama ya, earning after interest and tax-nya atau pendapatan setelah bunga dan pajak. Di tahun kedua ini dikurang ini ya, hasilnya pendapatannya adalah 1.278, tahun ketiga 1.638, didapat dari ini dikurangi ini. Kemudian tahun keempat adalah 1.098 dan tahun kelima 648. Kemudian kita masukkan rumus yang tadi ya. D ditambah atau depresiasi ditambah interest dikali 1 kurangi tax. Kita dapatkan tadi angkanya adalah di sini ya. 1.662 juta. Oke. Sama ya, dari tahun pertama sampai tahun kelima kita masukin dalam jutaan ya, 1.662 sama dari tahun 1 sampai tahun kelima. Maka dari data yang diketahui di atas ini, dua data yang diketahui ini, kita bisa mengetahui proceed-nya. Proceed-nya berapa? Tinggal dijumlahkan saja ya. Earning after interest and tax ditambahkan rumus yang ini. Hasilnya adalah 2.670. Kemudian di tahun kedua hasilnya ini tambah ini adalah 2.940. Tahun ketiga 3.300. Tahun keempat 2.760. Tahun kelima 2.310. Kemudian DF-nya atau discount factor-nya diketahui bahwa di tahun pertama adalah 0,8. Tahun kedua 0,6, 4, tahun berikutnya segini. Nah, kita cari dulu ya, cara dapat DF itu dari mana gitu ya. Kita lihat rumusnya di sini. Nih, yang discount factor. Nih, discount factor rumusnya adalah 1 dibagi 1 ditambah R pangkat 1 untuk tahun ke-1. Tahun kedua 1 dibagi 1 ditambah R pangkat 2 kalau tahun kedua. Kalau tahun ketiga pangkatnya berarti 3 ya. Penyebutnya rumusnya sama.
Kemudian tahun seterusnya sesuai dengan tahun yang ditanyakan. Oke, kita cari untuk diskon faktor di tahun yang pertama. Ya, rumusnya ini. 1 dibagi 1 ditambah R pangkat 1. Oke, ibu lihat dulu nih. Ya, rumusnya ini. 1 dibagi 1 tambah R pangkat 1. Kita lihat di sini aja lah ya. 1 ditambah R-nya tadi diskon faktornya atau dari ini ya, dari soal. Diketahui bahwa keuntungan yang diharapkan itu atau cost of capital-nya adalah 25%. Berarti R-nya adalah 0,25 ya. Oke. Rumusnya yang ini ya. 1 dibagi 1 ditambah R dulu. Berarti 1 tambah R dulu aja kita hitung ya. 1 ditambah R-nya adalah 0,25 ya, karena 25%. Sama dengan hasilnya, kok sebentar, 1 ditambah 0,25 sama dengan 1,25 ya, berarti untuk diskon faktor yang tahun pertama adalah 1 dibagi 1,25. Oke, 1 dibagi 1,25. Maka hasilnya adalah 0,8 ya. Tahun yang pertama diskon faktornya adalah 0,8 ya. Tahun kedua kita tinggal rubah aja ini R-nya dipangkatkan 2. Berarti 1 dibagi 1,25 pangkat 2. Oke, kita hitung ya. 1,25 pangkat 2 itu adalah 1,5625. Sehingga diskon faktornya bisa kita ketahui ya. 1 dibagi 1, ini ya. 5625. 0,64 ya, 0,64. Tahun ketiga sama saja, tinggal dipangkatkan 3 saja. Berarti yang tadi bentar, 1 ini ya, 1,25 pangkat 3 ya, kali 1,25 manual dikali 1,25, hasilnya adalah 1,953.125. Kita cari ya. Berarti untuk diskon faktor tahun ketiga adalah 1 dibagi ini ya, 1,953.125. 0,512 ya. Untuk tahun berikutnya bisa dicari dengan cara yang sama, tapi pangkatnya lihat, kalau tahun keempat berarti pangkat 4, tahun kelima berarti pangkat 5. Untuk diskon faktornya ya. Nah, dari angka ini bisa kita cari present value of proceed-nya, yaitu dengan cara mengalihkan antara proceed dikalikan diskon faktornya. Contoh untuk yang tahun pertama ya, 2650. Sebentar sini. 2650 dikali diskon faktornya 0,8 ya. 2000 kayaknya bentar salah. Bukan 2650, 2670. 2670 dikali 0,8 sama dengan 2136 ya. Present value of proceed-nya untuk tahun pertama adalah 2136. Kemudian di tahun kedua bisa dicari dengan cara yang sama. Di tahun kedua PV of proceed-nya 1882. Tahun ketiga 1690. Tahun keempat 1131 dan tahun kelima 757 juta ya. Oke, berarti untuk yang pertama kita sudah selesai membuat ya cash flow-nya. Kemudian pertanyaan yang kedua, memutuskan layak tidaknya untuk dijalankan dengan pertimbangan payback periodnya. Berarti kita harus cari payback periodnya. Oke. Investasi, payback period. Waktu yang dibutuhkan untuk kembali modal ya, berapa lama.
Investasinya tadi, investasi totalnya adalah 9 miliar. Ya, yang 60 kali 150 juta. Kemudian proceed di tahun 1. Kita lihat proceed di tahun ke-1 adalah 2 miliar 670 ribu. Berarti kita kurangi saja investasi tahun pertama dikurangi proceed tahun pertama. Hasilnya masih ada sisa total investasi 6,33 miliar. Oleh karena itu berarti belum di payback period. Di tahun kedua kita lihat proceed-nya adalah 2,940 juta atau 2,94 miliar ya. Kita kurangi dengan proceed tahun kedua ya. Ini masih ada sisa. Berarti kalau masih ada sisa berarti belum mencapai payback period. Di tahun kedua masih ada sisa investasi 3,39 miliar. Oleh karena itu harus ditambahkan atau dikurangi ya, bukan ditambahkan, dikurangi oleh proceed yang didapatkan tahun ketiga. Tahun ketiga proceed-nya adalah 3,3 miliar. Masukkan ke sini. Di tahun ketiga ternyata belum payback period juga ya, karena masih ada 90 juta. Oleh karena itu ini pasti investasinya lebih dari 3 tahun. Nah, karena sisa tidak dapat dikurangi proceed tahun keempat, nih ya, tahun keempat lihat udah 2,76 miliar ya. Berarti di sini kita bisa mengetahui sisa proceed tahun ketiga dibagi proceed tahun keempat ya. Untuk mengetahui berapa bulan lagi sisanya sampai kita berada di titik payback period. Bisa diketahui dengan cara ini sisanya ya, sisa tahun ketiga 90 juta dibagi dengan proceed tahun keempat. Tahun keempatnya 2760 ya. Dikali 12 bulan dan hasilnya adalah 0,039 bulan atau kita bulatkan saja ya. Yang paling mendekati ya 1 bulan. Berarti payback periodnya dari usaha yang akan kita dirikan ini adalah 3 tahun 1 bulan. Nah, yang kedua tadi ditanyakan kita cari average rate of return-nya. Rumusnya di atas ya. Tinggal masukin aja. Rata-rata EAT atau EAIT ya, earning after interest and tax, karena ini moda pinjaman kan berarti interestnya dilibatkan. Yang ini rumusnya. Ya, kita hitung saja lah ya. Average rate of return atau ARR, kita cari rata-rata IAIT-nya ya, atau earning after interest and tax-nya. Kita lihat di sini. Bentar. Oke, di sini ya. Rumusnya sih emang earning after tax ya, tapi karena Ibu ulangi lagi karena ini modalnya pinjaman, ada bunga yang dilibatkan, maka kita lihatnya di sini yang earning after interest and tax. Oke. Kita cari dulu ya rata-rata earning after interest and tax-nya. Berarti tinggal dijumlahin aja ya yang earning after interest and tax tahun pertama ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tinggal dibagi 5 ya. Maka akan diketahui rata-rata earning after interest and tax-nya. Setelah dihitung, ternyata hasilnya adalah 1.134 juta. Kemudian rata-rata investasi, cara menghitungnya adalah, kita lihat aja ya rumusnya. Investasi dibagi 2, total investasi. Tadi kan 9 miliar ya. Karena dalam jutaan berarti 9.000 juta dibagi 2. Selalu dibagi 2 rumusnya ya. Maka hasilnya adalah rata-rata investasinya 4.500 juta. Oke. Maka ARR-nya itu dapat diketahui
ARR-nya adalah earning after interest and tax dibagi dengan rata-rata investasi dikali 100%. Berarti tinggal dimasukin aja angka yang tadi ya, yang ini nih. Karena yang ini ya. 1.134 dibagi 4.500 juta kali 100%, maka hasilnya adalah 25,2% atau dibulatkan ke atas 26%. Karena untuk ini ya, prinsip kehati-hatian di dalam keuangan, maka biasanya ditariknya ke atas pembulatannya. Oke, untuk yang supaya tidak modal gitu ya, tidak modal, tidak kurang modalnya, tidak kekurangan modalnya, maka ditariknya pembulatannya ke atas. Yang 2C-nya yang ditanyakan adalah berapa net present value-nya atau NPV-nya. Caranya adalah total PV of proceed. Kita lihat ya. Ini ya total PV of proceed, yang ini berarti ya ditambahkan semuanya di yang tahun PV of proceed tahun pertama sampai tahun kelima dijumlahkan, maka totalnya adalah segini ya, 7,596 miliar. Ya, untuk sebentar, ini kita kelewat ya. Net present value total PV of proceed-nya ini ya 7,596 miliar. Yang ini ya dijumlahin. Kemudian investasinya adalah 9 miliar. Nah, untuk cari NPV-nya tinggal dikurangin aja yang PV of proceed dikurangi investasi. Ternyata ini hasilnya NPV-nya atau net present value-nya itu adalah minus ya. Minus 1 miliar 404. Nah, untuk yang D, kita ditanya profitability index-nya atau PI-nya. Nah, untuk rumus PI sendiri itu adalah total PV of proceed dibagi investasi. Ya, berarti yang ini tadi ya, total PV of proceed dijumlahin 7,596 miliar dibagi investasinya 9 miliar. Ternyata diketahui bahwa profitability index-nya adalah 0,844 atau dibulatkan ya 0,84 kali. Oke. Setelah kita mendapatkan hasil hitungan alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur kelayakan suatu usaha gitu ya, kita diharapkan mampu memutuskan apakah berdasarkan alat-alat ukur yang ini, usaha yang direncanakan ini ya, usaha angkot ini layak dijalankan atau tidak. Jika standarnya ini sudah diketahui ya, standar yang harus dipenuhi oleh data-data keuangan yang tadi. Standar industri untuk usaha ini ya adalah payback periodnya itu harus 3 tahun. Kemudian ARR-nya harus 30%. NPV-nya harus 1 miliar minimal ya. Dan PI-nya atau profitability index-nya itu harus 1,1 kali. Kalau memenuhi semua standar ini, maka perusahaan tersebut atau rencana bisnis tersebut layak untuk dijalankan. Kita hitung ya, atau kita bandingkan antara standar industri dengan capaian hitungan dari data-data yang tadi. Ini ya. Nih, kesimpulan terhadap kelayakan perusahaan angkot PT Yumiko Maharani Tbk. Kriterianya tadi kita pakai 4 kriteria alat ukur ya. Payback period. Tadi standar hasilnya adalah 3 tahun 1 bulan. Padahal standar industrinya adalah 3 tahun. Berarti ini kelamaan dari payback period standar industri. Oleh karena itu, kita bisa memutuskan atau mengambil kesimpulan bahwa kalau berdasarkan alat ukur payback period, usaha ini tidak layak untuk dijalankan. Kenapa? Karena payback periodnya kelamaan ya, jika dibandingkan dengan standar industri. Kemudian ARR-nya. Kita dapatkan dari hitungan ARR-nya ini ya, tadi 26% atau 25% aja ya. Nah, ternyata standar industrinya itu 30%. Nah, ARR-nya ini terlalu kecil. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa usaha ini tidak layak untuk dijalankan. Ini sudah 2 alat ukur ya. Kemudian alat ukur yang ketiga, NPV-nya. NPV standar ini 1 miliar atau 1.000 juta. Tapi berdasarkan hitungan dari data-data yang direncanakan, ternyata NPV-nya malahan itu minus 1,404 miliar. Oleh karena itu, karena ini minus,
jauh dari standar industri, ya tentu saja tidak layak dijalankan. Kemudian untuk profitability index-nya didapatkan PI-nya itu adalah 0,84 kali. Padahal standar industri PI-nya itu harus minimal ya 1,1 kali atau 110%. Nah, karena PI-nya ternyata lebih kecil dari standar, oleh karena itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan alat ukur yang keempat, usaha ini tidak layak dijalankan. Dan ternyata dari 4 alat ukur ini memang menunjukkan keterangan bahwa semuanya menunjukkan angka yang tidak layak. Oleh karena itu, sebaiknya bisnis ini tidak usah dijalankan karena dari aspek-aspek yang dinilai ini tidak layak. Kalau misalnya kita kekeh pengen punya bisnis angkot, berarti harus ada beberapa strategi yang harus diperbaiki atau dievaluasi sehingga nanti setelah kita memperbaiki standar keuangan dari bisnis yang akan kita jalankan itu, usahakan harus melebihi dari standar industri yang sudah ada. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.